القدس لنا والحق لنا النصر لنا نحن الغالبون. Kemudian hadis yang kelima, ya. An Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, dari Hudzaifah bin Yaman semoga Allah meridhoinya, dia berkata, ya, qala, dia berkata, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la i'tikafa illa fil masajidi thalathati, tidak ada i'tikaf, ya, illa kecuali fil masajidi thalathati, di 3 masjid ini. Masjid mana saja? Ya, al-masjidil harami wa masjidin nabiyyi wa masjidi baitil maqdis. Rawahu Tahawi wal imam as-Sahawi Imam Al-Albani. Ya. La i'tikafa, tidak ada i'tikaf. Maksudnya apa? Tidak ada i'tikaf yang paling utama, ya, yang paling afdol kecuali di 3 masjid ini. Bukan berarti selain 3 masjid ini tidak dapat keutamaan i'tikaf, enggak, ya. Jadi tetap di masjid manapun, di Muhajirin, Syiarul Islam, di Istiqlal, di Atin, Az-Zikra, dimanapun, Habibur Rahman Bandung misalnya, di Husnul, di masjid manapun, ketika ada i'tikaf tetap dapat keutamaan yang luar biasa. Cuma kalau di 3 masjid ini lebih afdol lagi, ya. Jadi kalau bisa i'tikafnya di salah satu dari 3 masjid ini. Pertama, Al-Masjidil Haram, ya. Ini bahkan orang ada yang memang rutin tiap Ramadan umroh gitu kan. Nah ini berarti orang-orang yang memang hartanya lumayan berlebih, ya, dan waktunya leluasa. Ya. Di desa saya itu di Tangerang ada pengusaha punya toko lumayan maju besar. Itu selama Ramadan libur, ya, libur. Orangnya kemana? Ke Mekah, umroh selama 1 bulan. Lebaran di sana, 2 Syawal, 3 Syawal baru pulang. Jadi benar-benar sebulan itu berarti kalau tetap buka dapat untung berapa tuh? Kalau Ramadan kan pembeli tambah banyak, ya. Ya. Tapi dia tutup, pergi ke sana, ya, untuk i'tikaf, ya, rutin tiap Ramadan, ya. Nah ini karena memang punya kemampuan secara finansial. 1 bulan berapa juta, dia hotelnya bintang 5 lagi. Ya, padahal cuma nyimpen koper doang kan, karena seringnya di masjid kan i'tikaf gitu. Tapi punya hotelnya yang mahal kan. Pengusaha Tinder, pengusaha Tinder itu. Tangerang. Ya. Jadi dia benar memang udah sebulan itu libur, tutup aja tokonya. Ya. Padahal kan ada karyawan gitu kan, yang lain, tapi suruh tutup, udah tutup, ya. Biar karyawannya juga libur, ya, selama Ramadan. Jadi THR-nya dibayar di awal tuh, ya. Karena libur, THR-nya udah dibayar. Oke. Jadi benar-benar niat banget kan gitu. Nah ini mungkin karena hartanya juga ada, finansialnya ada, ya. Karena kalau nggak gitu Pak Ustadz, saya susah nyari waktunya katanya. Biasanya yang paling afdol lah i'tikaf di sana gitu, ya, sama keluarga, ya. Sebulan berapa ratus juta tuh, ya, Vendra. Seminggu aja 30-an 40 juta kan bisa nyampe gitu, ya. Apalagi ini sebulan. Oke, tapi kalau kita punya niat, semangat, insya Allah dimudahkan, ya. Jadi i'tikaf di masjid manapun boleh dan dapat banyak keutamaan. Cuma kalau i'tikafnya di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, di Baitul Maqdis, ini lebih utama lagi, ya. Oke. Nah ini i'tikaf lebih utama lagi kalau bisa dilakukan di Masjidil Haram, Masjid Nabawi,
dan juga Masjid Baitul Maqdis ya. Yang memang kayaknya jarang ya yang memilih Masjid Baitul Maqdis. Rata-rata Masjidil Haram sama Masjid Nabawi. Karena resiko di Masjid Baitul Maqdis, ya itu Israel ya tentaranya jaga-jaga terus kan gitu. Ya gitu. Kemudian hadis yang ke-6. Ya. An Jabirin ibn Abdullah radhiyallahu anhu qala, dari Jabir bin Abdullah ya. Jabir bin Abdullah ya. Kalau Jabir bin kalau ingat nama Jabir ini ya, ini ada kisah unik dari beliau ya. Beliau ini bujangan ya. Bujangan. Mungkin pernah saya sampaikan ya. Tapi ketika mau nikah milihnya janda. Milihnya janda, bukan gadis ya. Sampai Rasul bertanya berulang-ulang, Jabir serius milih janda kamu? Iya. Emang kenapa? Kan kalau gadis lebih bercumbunya segala macamnya kan lebih. Ternyata Jabir punya alasan lain. Dia punya adik banyak, ibunya sudah meninggal. Enggak usah. Jadi ngurus adik-adik itu, kata orang sudah meninggal. Maka dia butuh sosok istri yang bisa berperan langsung sebagai ibu untuk membantu mengurus adik-adiknya. Gitu ya. Hanya dia memilih janda. Ya, Erwin. Jabir bin Abdullah ya. Qala, dia berkata, anna rajulan qama yaumal fathi ya. Seorang laki-laki berdiri di hari Fathu Makkah, penaklukan kota Makkah. Kan Nabi di Madinah 10 tahun ya. Kemudian balik ke Mekah dalam kondisi sudah menang, merdeka, Fathu Makkah ya. Sampai orang kafir di kafir Quraisy di Mekah itu pada ketakutan, wah Nabi dan para sahabatnya balik, hancur kita kan, pasti kita ini disakiti segala macam itu kan, dibunuh dan sebagainya. Ternyata prediksi mereka salah semua ya. Justru Rasul membebaskan mereka ya, sehingganya tambah banyak yang masuk Islam. Nah, saat Fathu Makkah ini ada seorang laki berdiri ya. Faqala, dia berkata, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasul sallallahu alaihi wasallam, inni nazartu lillah, sungguhnya aku bernazar kepada Allah, in fatahallahu alaika Makkah, jika Allah memberikan kemenangan kepadamu ya, menaklukkan kota Mekah ya, an usalliya fi Baitul Maqdis raka'ataini, aku akan salat di Baitul Maqdis 2 rakaat ya. Jadi dia bernazar, sahabat ini, kalau balik ke Mekah, kita sudah Fathu Mekah, sudah menang, aku bernazar ya Rasul mau sholat di Baitul Maqdis 2 rakaat ya. Jadi kan dari Mekah ke Baitul Maqdis dulu nggak ada pesawat ya. Naik kuda, naik onta gitu kan, atau jalan kaki berapa bulan. Cuma mau sholat doang 2 rakaat di masjid Baitul Maqdis. Nazarnya begitu ya. Kemudian Rasul nggak langsung menjawab boleh apa tidak, izin apa enggak. Qala, Rasul berkata, sholli hahuna, sholatnya di sini aja. Maksudnya di mana? Masjidil Haram. Sholli hahuna ya. Jadi ada perbedaan kalimat huna dengan hahuna. Ini Pak Yaman lagi belajar bahasa Arab. Kalau sholli huna, sholatlah di sini, kurang neken. Tapi kalau sholli hahuna, sholatnya di sini saja gitu kan. Itu pakai tambahan ha doang, maknanya lebih menguatkan. Ini Rasul tidak pakai huna tapi hahuna. Sholli hahuna, sholatnya di sini saja, nazarnya sholat di sini aja. Summa ada alaihi, kemudian sahabat itu ngulangi lagi, ya Rasul, saya nazar mau sholat 2 rakaat di Masjidil Aqsa, ini kan sudah Fathu Makkah. Faqala, Rasul kemudian berkata lagi, sholli hahuna, di sini saja sholatnya. Rasul kan kasihan mungkin ya, harus ke Palestina berapa bulan gitu kan, cuma untuk nazar, melaksanakan nazar sholat 2 rakaat ya. Faqala sholli, tsumma ada alaihi, ketiga kalinya dia, Rasul saya ini udah nazar sholatnya mau di Masjid Baitul Maqdis 2 rakaat
Faqala, kemudian Rasul berkata, sya'nuka idzan. Ya udah, terserah, itu urusan. Akhirnya Rasul juga bahasa sya'nuka idzan ini sebenarnya keberatan gitu kan. Tapi karena sahabat ini 3 kali minta diizinkan, ya kan, sya'nuka idzan. Ya udah, terserah kamu, ya. Itu urusan. Jadi maksudnya Rasul nggak menyiapkan segalanya, nggak tanggung resiko. Ini kan jauh. Jadi kalau itu kamu semangat, ya sudah, itu urusan. Resiko tanggung sendiri, pergi jauh, naik kuda, naik onta, misalnya jalan kaki, seperti itu. Padahal Rasul sudah ngasih keringanan, nazarnya sholatnya di sini aja di Baitul Maqdis. Tapi sahabat ini kekeh, kan? Akhirnya Rasul ya membolehkan juga. Nah, ini artinya bahwa boleh bernazar untuk sholat di Baitul Maqdis, ya. Abaim bernazar, ya. Nazar apa? Pardian. Saya bernazar kalau rumah sudah selesai mau sholat 2 rakaat di Baitul Maqdis. Ya, boleh bernazar seperti itu, ya. Kan kalau saya bernazar mau sholat 2 rakaat di Masjid Istiqlal, kan terlalu dekat gitu. Dengan Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Maqdis, seperti itu. Jadi boleh bernazar untuk sholat di Baitul Maqdis. Karena sahabat ini juga sudah mencontohkannya, walaupun awalnya Rasul juga nggak langsung, oh silakan, kan. Sini aja dulu, di sini aja sholatnya. Nazarnya sholat di sini aja. Ya. Tapi hanya juga Rasul mengizinkan. Sya'nuka idzan, kalau begitu itu urusan. Silakan sholat di Baitul Maqdis.